Halo, jumpa lagi dengan Devi. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai komunikasi. Kenapa kok kadang kita ini kok gak bisa ya berkomunikasi dengan orang lain? Sering gak ketika kita berusaha menasehati seseorang, yang terjadi adalah orang tersebut tidak nuruti kita dan kemudian kita yang ngambek. Kita yang kemudian tidak mau menyapa lagi dan tidak mau bertemu lagi dengan orang tersebut, dan mungkin teleponnya tidak mau kita terima lagi. Kenapa ya kok kita tuh kadang merasa kesulitan ketika berhubungan dengan orang lain? Karena seringkali ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita selalu merasa bahwa orang lain itu seperti kita. Sifatnya seperti kita, karakternya seperti kita. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang kita sendiri merasa aneh, loh, kalau saya tidak mungkin melakukan seperti itu, kita langsung nggak suka. Jadi gimana caranya supaya kita bisa berhubungan dengan baik dengan orang lain? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenali diri kita dulu. Misalnya kita ini sifatnya terbuka, kita ini suka cerita, atau kita ini kebalikannya, kita ini orangnya tertutup, nggak suka cerita tentang pribadi kita. Nah, itu kita ketahui dulu sifat-sifat dari diri kita itu. Setelah kita mengenali diri kita sendiri dulu, baru ketika kita bertemu dengan orang lain, setidaknya kita mengetahui kurang lebih sifat dari orang lain tersebut. Dan kita harus bisa berkata kepada diri kita sendiri bahwa tidak semua orang itu sifatnya sama persis seperti kita, dan kita harus maklum dengan perbedaan tersebut. Ada 4 tipe manusia di dunia ini. Yang pertama adalah tipe manusia yang kuat, suka memimpin, kemauannya keras, dan dia punya prinsip yang kuat terhadap sesuatu. Kedua, orang yang supel, suka cerita, dan ketika orang tersebut datang, itu kita bisa ikut ceria dan bergembira gara-gara orang tersebut dan cerita-ceritanya. Menarik. Jadi tipe orang ini adalah sangat menarik dan sangat terbuka. Kemudian ada lagi tipe ketiga, yaitu tipe orang yang tertutup, pendiam, takut salah, takut dibenci orang, dan cinta damai. Tipe keempat adalah tipe perfeksionis. Dia berusaha rapi, dia berusaha mengatur segala sesuatunya dengan detail. Mr. Perfect. Jadi kalau dia melihat orang yang amburadul, itu sudah bete. Ketika kita bisa mengetahui sifat dari orang yang ada di depan kita, kita mungkin lebih enak untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Dengan orang yang tipe ceria, dia suka cerita. Kadang kita tidak punya kesempatan untuk cerita. Kenapa? Karena di kepalanya itu lagi banyak apa yang mau diomongkan ke kita. Jadi untuk orang tipe seperti ini, kita harus menyediakan banyak waktu untuk mendengarkan. Menarik-menarik sih ceritanya, cuman kadang dia lupa sudah pernah cerita ke kita atau belum, jadi diulang-ulang terus. Sering enggak kita melihat pasangan itu beda sifat? Itu yang menariknya. Dan di tahun-tahun pertama mungkin tetap tidak ada masalah. Kenapa? Toleransi tinggi. Setelah tahun ke-10 memasuki tahun ke-20, tidak ada toleransi lagi sudah. Sifat asli keluar semua sendiri-sendiri. Nah, tapi dengan perjalanan waktu ketika kita mengenal pasangan kita masing-masing,
dan kita berusaha sinkron dengan pasangan kita itu sendiri. Demikian juga antara orang tua dan anak. Sering sifatnya tidak sama. Dan kita kadang gemes ngeliatin. Kalau kecil masih bisa ditolerin. Kalau udah mulai masuk umur 19, 20, persepsi dari orang tua selalu berharap anaknya itu bisa seperti dia. Taktek kerjanya atau gimana. Jangan lupa sifatnya beda. Dan kita ini bisa seperti ini karena kita bekerja sudah puluhan tahun. Komunikasi yang tidak harmonis bakalan terjadi. Dan itu bakal sering terjadi. Coba pahami sifat dari orang-orang di sekitar kita dulu. Ini penting sekali. Kenapa? Karena itu juga menentukan tingkat kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini stres gara-gara pasangan kita. Yang parah kemudian ujung-ujungnya cerai aja, saya gak cocok sama kamu, gak cocok sama cara mikirmu. Padahal karena dua pribadi ini punya sifat yang berbeda, itu aja. Dan dua orang ini tidak sadar dan tidak berusaha untuk saling sinkron antara satu sama yang lain. Demikian juga dengan anak, banyak orang tua yang akhirnya kesulitan untuk ngomong sama anaknya sendiri. Bahkan yang lucu itu sering orang tua itu bilang gini, aduh coba anakku itu kamu, aku cek senenge. Gitu. Nah, sama anaknya orang lain dia bisa cocok, sama anaknya sendiri nggak bisa. Nah, seperti ini. Masalah cuma di masalah kita mau menerima, saling menerima sifatnya. Mungkin tidak bisa saling karena Pak, anak itu masih muda. Jadi ya memang kita yang harus bisa menerima anak kita. Dan kalau memang mau merubah pelan-pelan. Hal pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak kita ataupun dengan orang lain adalah beri waktu kepada mereka. Maksudnya gimana? Kita sediakan waktu untuk ngobrol, berduaan, minum di kafe, kemudian kita bercerita, dia bercerita, seperti itu. Ketika kita bisa saling mengenal dengan baik, perubahan itu pasti terjadi. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah bersabar. Pada episode yang lalu saya pernah mengatakan bahwa sabar itu adalah penderitaan yang panjang. Tetapi kenapa kok kita mau melakukan? Karena kita tahu tujuan kita dan kita melihat jelas tujuan kita. Yang ketiga, kita mencoba untuk memahami. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya, kalau kita tahu sifatnya kan enak. Jangan terlalu menghabiskan energi agar anak kita atau orang lain tersebut menuruti kemauan kita. Karena kita merasa benar. Ya meskipun benar, kita tahu bahwa itu benar. Tapi ya orang tidak mau kalau dipaksa itu. Kita sendiri bayangin kalau dipaksa untuk nuruti keinginan orang lain, kira-kira kita mau juga enggak? Nah sama. Kadang memang kita tidak bisa memaksa orang dengan logika. Memang secara logika apa yang kita ngomongkan itu benar. Tapi ya kita kadang harus bermain dengan perasaan. Kita bisa merasakan, ikut empati dengan apa yang dia rasakan. Nomor 4, belajar untuk mengekspresikan perasaan kita secara jujur. Jangan kelihatannya senyum-senyum padahal lagi nimbun bara di dalam hati. Jadi ekspresikan perasaan kita secara jujur itu kepada orang lain tersebut atau anak kita atau pasangan kita tersebut. Sehingga mereka pun ketika mendengarkan juga berusaha untuk memahami dari sisi kita. Memang tidak gampang. Kadang sudah kesulut emosi. Diperlukan penguasaan diri atau yang kalau di barat dikatakan anger management. Selamat mencoba.
Salam stay at home.